Kita mau ngebahas tentang kondisi dan perasaan dia ya, menuju hatimu. Hai Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Pon. Kita mau ngebahas tentang kondisi dan perasaan dia ya, menuju hatimu. Ini untuk seseorang yang kamu tujukan saat ini ya, dan mungkin sudah tidak bisa berkomunikasi, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam pikiran dan di dalam hatinya dia, oke? Dan gak tahu kondisinya dia bagaimana. Sayangku, ini sifatnya adalah general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua Pisces, so be wise and be smart. Pakai logika aja, gak mungkin nasib semua Pisces itu kembar. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doain khusus buat kamu ya, oke? Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi bulan, aku mengambil energi matahari. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, yang saat ini sedang gelisah, gundah, gulana, hati berdebar-debar, susah tidur, merasa banyak persoalan di dalam kehidupan kamu. Biar saat ini cahaya ilahi mendobrak hatimu, menyembuhkan setiap relung hatimu, membasuh setiap luka, menenangkan dirimu, memberikan kedamaian jiwa dan kebeningan diri, sehingga apapun yang menjadi persoalan kamu bisa melihat solusinya dengan mudah. Oke, diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi, sayangku. Yang dia rasakan, Pisces, ini seseorang yang kamu tertuju ya, yang nama hatinya terukir di dalam hati kamu. Cie. Oh. Ya, berat ya. Ini untuk kondisinya sekarang. Dia merasa hidupnya itu lagi sangat berat gitu. Dia merasa sedang hidup di dalam kegelapan. Ya, jadi dia merasa sangat tertekan saat ini, merasa sangat tertekan dan seolah-olah kayak aku tuh bisa gak sih melalui semuanya ini gitu ya, aku bisa gak ya ngelewati semua ini, melewati masa-masa kelam ini, oke? Dan di masa-masa seperti ini dia itu cenderung melakukan hal-hal yang justru merugikan dirinya sendiri. Ia namanya juga lagi berada dalam kegelapan kan ya. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau misalnya jalan tuh kepentok-pentok gitu. Sebentar nabrak meja, sakit gitu kan. Sebentar kemudian kejeglong gitu. Nah, sakit kan. Nah, seperti inilah analoginya yang terjadi di dalam kehidupannya. Hidupnya tuh lagi kejeglong-jeglong, lagi kebentur-bentur gitu, dan itu sakit banget buat dia. Apakah salah dari semesta? Apakah itu adalah sebuah takdir dari semesta? Enggak juga ya. Dia sendiri sebetulnya mengundangnya di dalam kehidupannya. Jadi setiap peristiwa kita mesti bertanggung jawab bahwa kita sendirilah yang memiliki andil gitu, atau kita ikut andil ya, mendatangkan segala peristiwa-peristiwa kacurt dalam hidup. Nah, ini yang dia rasakan ya. Ini yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Berat poro rawuh katanya begitu ya. Dan kita lihat detailnya seperti apa. Detil demi detil. Dia merasa seolah-olah seperti berada di dalam dua dunia. Ya. Dia hidup di masa lalu, hidup di sekarang, hidup nggak tahu gitu. Pokoknya kayak nggak napak tanah. Kuntilanak dong bun. No. Dia even nggak menyadari gitu loh, dia sekarang tuh ada di mana ya.
Dia sedang mencari tahu kenapa hidupku seperti ini. Dia sedang mengobservasi dirinya sendiri. Kenapa hidupku seperti ini? Dan ini poise ya. Poise itu racun ya. Poise racun seperti ini tadi. Ini do not drink poison. Ya. Jadi hidupnya tuh seperti kayak keracunan gitu loh. Kayak lagi keracunan tapi dia survive. Jadi minum racun tapi survive. Bayangin itu kan nggak enak banget gitu ya. Nggak enak buat dianya sendiri juga nggak enak. Dia merasa berada di dalam dua dunia. Mati enggak, hidup enggak gitu. Terus kemudian seneng enggak, sedih ya gimana gitu. Dan dia mencoba mencari tahu sebenarnya kenapa sih gitu ya. Aku tuh harus ngapain? Itu yang menjadi pertanyaan dia. Aku tuh harus bagaimana ya gitu supaya hidupnya dia tuh nggak gini-gini amat. Ya, ini kondisinya saat ini. Well, sekarang saya akan coba gali untuk perasaannya dia yang terdalam. Perasaan dia yang terdalam ya. Well, ini kartu bikinan Bunda sendiri ya. Perasaan dia yang terdalam yang dia coba pengen katakan kepada kamu, but he can, atau she can, atau dia nggak bisa gitu. Tapi ini adalah perasaan dia yang terdalam. Okay, we'll see. We'll see. Oke, satu-satu. Menarik ya. Jadi ini kalian sudah berpisah dan dia berkata bahwa sudah terlalu banyak yang terjadi antara kita. Kita tuh bisa nggak sih melewatinya lagi gitu ya. Jadi sebetulnya sekalipun saat ini kalian sudah terpisah, dia sudah pergi dari dalam kehidupanmu, tapi di dalam hatinya dia pengen mencoba kembali ya. Karena kenapa? Kenapa dia ingin mencobanya kembali? Karena sudah terlalu banyak cerita gitu antara kamu sama dia ya. Ada terlalu banyak cerita antara kamu sama dia dan dia merasa udah sebegitu gitu, udah sebegitu lamanya, udah begitu banyak yang kalian lalui. Terus kemudian ketika sekarang mungkin ada apa, ada something, ada persoalan atau ada apa, kok terpisah gitu loh, apa nggak sayang banget gitu. Oh, dia akan kembali kepadamu sayang. I'll reach out in a few years. Hanya sayangnya tidak dalam waktu dekat ya. Dia punya niat untuk kembali kepada kamu. I'll reach out in a few years. Aku tuh akan kembali dalam beberapa tahun, sayangnya tidak dalam waktu dekat. Dan dia bertanya-tanya loh, kamu tuh kok masih sayang aja sama dia? Kenapa? You in love with me. Kamu tuh kenapa sih kok masih aja sayang sama aku? Kenapa kok kamu masih cinta sama aku? Kenapa? Itu menjadi pertanyaan. Dan saat ini dia takut ya. Dia takut kalau kamu mengetahui kondisinya dia yang sebenarnya, yang sedang jatuh, yang sedang tidak berdaya, yang hidupnya lagi kacrut dan acak-adul. Dia tuh nggak mau gitu kamu melihat dia dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi lemah, lunglai ya. Dia nggak mau gitu kamu mengetahuinya. Jadi dia mencoba menyembunyikannya dengan cara menjauh dari kamu. Dan sekali lagi dia berkata, aku tahu sih bahwa waktu itu terus berputar. Aku paham gitu, dia bilang, aku tuh paham bahwa waktu itu terus berputar ya, dan terus gitu, terus kemudian umur juga semakin menua. Kamu mau nggak nungguin aku? Once again, sekali lagi ya, dia menegaskan. Jadi ini untuk menunggu ini situasi hatinya untuk dia mau kembali lagi kepada kamu ini muncul 2 kali ya. Aku tahu bahwa ini semua tuh adalah salahku. Tetapi aku justru kemarin-kemarin itu menyalahkan kamu, ya. Jadi kemarin itu ada suatu denial. Ada satu denial, dia nggak mau menjadi pihak yang salah. Karena menjadi pihak yang salah itu menyakitkan buat dia. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia berusaha menyalahkan kamu, melempar kesalahan kepada kamu, ya. Itu untuk melindungi dirinya sendiri. Oke, ini terulang lagi ya, kartunya sama seperti itu. Saya akan ambil yang lainnya lagi. Dia tahu bahwa
saat perpisahan kalian berpisah itu, dia katakan ini bukan salah kamu kok, ini salahku gitu loh. This time it's me, kali ini tuh aku yang bermasalah, bukan kamu. Jadi mungkin saat ini kamu merasa, aku tuh salah apa sih? Aku nih kurang apa sih? Kok dia tuh pergi meninggalkan aku begitu aja gitu ya? Kok dia pergi? Kok dia menyerah gitu loh? Emangnya aku salah apa, Mbok? Kalau ada salah itu dirembuk, diomongin gitu ya, dibicarakan baik-baik. Tapi ya dia pergi gitu loh, pergi nggak ngomong apa-apa. Dan di dalam pikirannya atau dalam bawah sadarnya dia berkata bahwa kamu tuh nggak perlu merasa bersalah, nggak perlu merasa kurang suatu apa. Karena ini masalahnya di diriku sendiri ya. Karena kan hatinya memang tantrum, hatinya tuh lagi acak-adul ya. Hatinya tuh lagi nggak karu-karuan, hidupnya juga lagi nggak karu-karuan. Jadi sebetulnya dia sedang bergulat dengan emosi-emosinya sendiri, sedang bergulat dengan masalah-masalahnya sendiri ya. Oke. Sampai hari ini dia masih stalking kamu. Dia masih ngecek sosial media kamu. Tapi dia nggak mau ngaku, dia takut ketahuan. Entah gimana caranya. Jadi dia ngecek media sosial kamu itu secara diam-diam. Ya, merayap, lalu ditangkap. Hap. Nyambung sih habisnya. Jadi dia ngecek sosial media kamu tuh diem-diem, dia nggak pengen ketahuan, gengsi cuy gitu ya, gengsi Bo gitu ya. Dan sekarang saya akan lihat untuk kedepannya kira-kira gimana sih. Dia pengen kamu menunggu, tapi apakah beneran dia akan beneran kembali kepada kamu? Apakah dia beneran akan kembali kepada kamu? Atau hanya semacam kayak mood aja, kayak moody, needy gitu-gitu aja ya. Beneran nggak dia nanti akan mewujudkan apa yang menjadi kata hatinya sendiri? Oke. Coffee cup here. Wow. Stop in the back. Prediction. Oke. Dramanya banyak ya, kamu sama orang ini dramanya banyak banget. Tuh kan, dramanya banyak banget, ini sih dia dramanya banyak. Ya, ya dia akan kembali kepada kamu. Tapi once again, karena memang si dia ini kan sebetulnya di dalam hatinya tuh apa, gaduh gitu lah ya. Banyak masalah sebetulnya di dalam hidupnya, hatinya sendiri tuh nggak tenang, selalu gelisah, selalu nggak tau lah, acak-adul sendiri gitu ya. Jadi apa ya, kalau bahasa Jawanya itu bingung sakar PDW ya. Bahasa Indonesianya adalah kesera-sera. Maksudnya nggak ngerti lah gitu loh, nggak ada arah, terserah, nggak ada arah. Bener-bener orangnya moody, dan ini dramanya banyak banget. Dia di dalam hatinya dia tuh pengen kembali kan tadi ya. Kamu tuh mau nungguin aku gak sih? Aku mau kembali beberapa tahun lagi ya, bukan dalam waktu dekat tapi beberapa tahun lagi. Tapi apa yang akan terjadi ya? Well, dia akan ketemu kamu lagi sih ya. Ini kalian akan bertemu kembali dan kalian senang gitu ya, senang gitu. Dia merasa senang. Ketemu, kalian akan mungkin ngopi-ngopi ya, lalu berbicara mungkin waktu itu deket kembali. Tapi guess what? Apa yang terjadi sih? Apa yang terjadi? Dia akan melukai kamu lagi, ya. Dia akan mematahkan hatimu lagi ke depannya. Ya. Dia akan mencoba mengontrol kamu lagi. Dia akan squeeze kamu, squeeze itu diperes gitu ya. Diperes kamu lagi. Jadi dia akan mencoba memanipulasi kamu lagi, ya. Dia kembali memang, ya. Kembalinya aja udah beberapa tahun, balik-baliknya kayak gitu loh. Kurang ajar banget gak sih? Tapi sekalipun begitu, karena dia mencoba mengontrol kamu, dia mencoba mengiming-imingi kamu dengan pernikahan. Dia janji sama kamu, nikah yuk, seperti itu. Tapi itu tujuannya hanya untuk mengontrol kamu, ya. Supaya kamu tidak lepas gitu. Supaya kamu percaya, supaya kamu menuruti apa yang menjadi kemauannya dia. Dan endingnya kemana? Endingnya sayangku, ya. Once again, dia hanya mempermainkan kamu. Oke, ya.
So, ya, memang si orang ini memang kepo, memang mau kembali kepada kamu. Dia mengerti sendiri sebetulnya dia punya masalah gitu ya. Dia mengerti bahwa semua ya hubungan kalian itu sebetulnya adalah ya dia melakukan kesalahan gitu dalam hubungan kalian. Tapi once again, memang dia kembali, dia mewujudkan kembali kepada kamu, menghubungi kembali. Tapi apalagi ketika berhubungan dengan kamu lagi, dia akan mulai dengan segala drama-dramanya, ya. Dan ini akan terjadi lagi. So, sayangku, Pisces ini silahkan ya. Silahkan kamu mau gimana, mau mengambil satu keputusan apa, ya. Mau mengambil satu keputusan apa yang terbaik untuk kamu. Kalau misalnya kamu memang bisa bertahan dengan kondisi jiwanya yang memang labil ya, acak adul, labil segala macam ya, dan it's okay. Tapi kalau misalnya kamu tidak bisa, dan mau nggak mau kamu sih melepas dia ya sayang. Dan satu nasihat semesta untuk Pisces dalam hal ini, reframe ya. Buat Pisces yang mungkin merasa terluka ya, terluka dengan apa gitu yang telah dia lakukan dalam kehidupan kamu, kamu reframing ya. Ini kenapa reframing? Kenapa butuh reframing? Ini untuk memulihkan rasa sakit hatimu sendiri ya. Ini untuk kebaikan kamu sendiri, bukan untuk kebaikan dia ya. Untuk kebaikan kamu sendiri. Reframenya gimana? Well, dia yang menyakiti kamu itu, dia pun sedang sakit sayang ya. Hatinya sakit, hidupnya sakit ya. Tadi kan udah saya bilang ya, di atas ini dia merasakan perasaan-perasaan negatif yang begitu besar, begitu banyak. Jadi sebetulnya dia pun tuh sakit. Nah, well, kalau ngelihat orang sakit kan ya jatuhnya kan jadi kasihan. Oh, kasihan juga ya, dia sakit ternyata, jiwanya sakit. Karena orang yang sakit itu dia akan cenderung untuk menyakiti orang lain. Itulah yang dia lakukan saat ini ya, terhadap Pisces. So, di reframing bahwa oh dia orang sakit gitu ya. Orang sakit, oh ya udah kamu jaga jarak aja gitu. Jaga jarak. Kalau tidak mau disakiti oleh dia, dan jaga jarak. Kecuali kalau misalnya kamu memang bahagia dan kamu menerima diri kamu disakiti sama dia, go ahead, silahkan ya. Pisces, kurang lebih seperti itu sayangku. Kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar. Dan buat kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja berbayar. Namun kalau kamu tidak ada budget, kamu boleh nyalakan lonceng ya, supaya nggak ketinggalan kalau bunda ada siaran langsung sayangku. Well Pisces, aku mendoakan segala kebahagiaan, aku mendoakan cinta yang utuh menjadi milikmu. I love you Pisces, bye-bye.